Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, dan juga kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai keterampilan penguatan. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama, saya Aulia Rahmani sebagai moderator dan pemateri pertama, kemudian Nurani sebagai pemateri kedua, dan Rizka Wulandari sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atau siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. Berikutnya, pengertian keterampilan penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian atau penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Pemberian penguatan ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar anak didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar dan siswa mengulangi lagi perbuatannya yang baik. Tujuan penguatan yang pertama, meningkatkan perhatian siswa, yang kedua, memudahkan siswa belajar, yang ketiga, membangkitkan dan mempertahankan motivasi siswa, yang keempat, mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku belajar yang produktif. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, komponen keterampilan penguatan. Komponen keterampilan penguatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal dapat berupa kata-kata atau kalimat yang diucapkan guru. Contohnya seperti kata baik, bagus, tepat, saya sangat menghargai pendapatmu, atau pemikiranmu sangat cerdas, dan lain-lain. Yang kedua, penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, penguatan gestural. Penguatan ini diberikan dalam bentuk mimik, gerakan wajah, atau anggota badan yang dapat memberikan kesan kepada siswa. Misalnya, mengangkat alis, tersenyum, kerlingan mata, tepuk tangan, anggukan tanda setuju, atau menaikkan ibu jari, tanda jempolan, dan lain-lain. Yang kedua, penguatan dengan cara mendekati. Penguatan ini dikerjakan dengan cara mendekati siswa untuk menyatakan pendapat guru terhadap pekerjaan, tingkah laku, atau penampilan siswa. Yang ketiga, penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan penghargaan kepada siswa dengan menepuk pundak siswa, menjabat tangan siswa, atau mengangkat tangan siswa. Seringkali untuk anak-anak yang masih kecil, guru mengusap rambut kepala siswa. Yang keempat, penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Penguatan ini dapat berupa meminta siswa membantu temannya bila dia selesai mengerjakan pekerjaannya terlebih dahulu dengan tepat. Siswa diminta memimpin kegiatan, dan lain-lain. Yang kelima, penguatan berupa tanda atau benda. Penguatan bentuk ini merupakan usaha guru dalam menggunakan bermacam-macam simbol penguatan untuk menunjang tingkah laku siswa yang positif. Keenam, penguatan tak penuh. Jika siswa memberikan jawaban yang sebagian saja benar, guru hendaknya tidak langsung menyalahkan siswa. Dalam keadaan seperti ini, guru sebaiknya menggunakan atau memberikan penguatan tak penuh atau partial. Umpannya, bila seorang siswa
hanya memberikan jawaban sebagian benar, sebaiknya guru menyatakan ya, jawabanmu sudah baik. Yang kedua, prinsip pemberian penguatan. Prinsip pemberian penguatan terbagi menjadi 9 poin. Poin pertama, dalam menggunakan komponen harus bervariasi. Banyak aktivitas dan tugas yang harus diberikan guru selama waktu pembelajaran. Agar tidak membosankan dan selalu hidup, guru harus pintar memvariasikan berbagai bentuk penguatan, kadang mengatakan bagus, mengacungkan jempol, tersenyum sambil menganggukkan kepala, lalu mendekati siswa. Poin kedua, pemberian penguatan lebih baik dilakukan secara langsung dan segera. Penguatan seharusnya diberikan dengan segera setelah muncul tingkah laku atau respon dari siswa. Penguatan yang ditunda, pemberiannya cenderung menyebabkan menjadi kurang efektif. Tidak ada waktu tunggu antara respon yang ditunjukkan dengan penguatan yang diberikan. Poin ketiga, untuk keperluan tertentu, penggunaan penguatan secara tidak penuh dapat diberikan. Pada penguatan ini, siswa menyampaikan pendapat yang kurang benar, tidak langsung disalahkan secara kasar, tetapi dengan memberi penguatan. Misalnya, sudah baik, tapi masih kurang tepat. Kemudian guru meminta siswa lain untuk menyempurnakan atau menambahkan sehingga siswa tadi mengetahui bahwa jawabannya tidak seluruhnya benar, namun juga tidak salah. Poin keempat, penguatan harus diberikan dengan sungguh-sungguh. Poin kelima, hindarkan respon negatif terhadap jawaban peserta didik. Kadangkala siswa kurang baik dalam mengungkapkan sebuah pikirannya di dalam kelas atau bisa jadi pendapat tersebut keliru. Seorang guru profesional berusaha membesarkan hati siswa dengan tanggapan yang positif, tidak langsung menyalahkan atau menghakimi siswa di hadapan teman-temannya. Poin keenam, hangat dan antusias. Guru adalah pemberi semangat bagi siswanya. Semangat tentu saja tidak mampu diberikan oleh orang yang kurang atau tidak bersemangat. Aktivitas yang bertujuan memberikan semangat tersebut juga tidak akan sampai pada sasaran apabila pemberinya dilakukan tanpa dukungan kehangatan. Poin yang ketujuh, kebermaknaan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu model-model penguatan. Ada 3 model pemberian penguatan, yaitu diantaranya 1. Penguatan seluruh kelompok. Pemberian penguatan kepada seluruh anggota kelompok dalam kelas dapat dilakukan secara terus-menerus, seperti halnya pada pemberian penguatan untuk individu. Penguatan verbal, gestur, tanda, dan kegiatan merupakan komponen penguatan yang dapat diperuntukkan pada seluruh anggota kelompok. Yang kedua, penguatan parsial. Penguatan parsial sama dengan penguatan sebagian-sebagian atau tidak berkesinambungan, diberikan kepada siswa untuk sebagian dari responnya. Sebenarnya, penguatan tersebut digunakan untuk menghindari penggunaan penguatan negatif dan pemberian kritik. Yang selanjutnya yaitu ketiga, penguatan perorangan. Penguatan perorangan merupakan pemberian penguatan secara khusus, misalnya menyebutkan kemampuan, penampilan, dan nama siswa yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penguatan. Yang pertama, kelebihan pemberian penguatan. 1. Dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi. Yang kedua, dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Yang keempat, dapat meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif. Yang kelima, dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Adapun kekurangan dalam pemberian
Penguatan ialah, walaupun pemberian penguatan sifatnya sederhana dalam pelaksanaannya, namun dapat pula pemberian penguatan yang diberikan kepada siswa justru membuat siswa enggan belajar, karena penguatan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Pemberian penguatan yang berlebihan juga akan berakibat fatal. Misalnya, pemberian penguatan berupa hadiah yang secara terus-menerus dapat mengakibatkan siswa menjadi bersifat materialistis. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Demikian materi yang dapat kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.